Sekali lagi shalom bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah pagi ini di rumah. Sekali lagi saya ucapkan shalom semua. Di nama Tuhan, tiba kembali Tuhan berikan kita kesempatan sebagai hamba-Nya kita boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita lebih lagi untuk kita datang menghampiri hadirat Tuhan yang Maha Suci dan Kudus. Mari sejenak kita tinggalkan setiap segala hal yang bukan berasal dari Tuhan. Kita mau tinggalkan sejenak percakapan kita, hal-hal yang bukan daripada Tuhan. Tapi kita mau mengarahkan hati dan pikiran kita untuk kita datang, kita mau menghampiri hadirat-Nya. Mari saya undang setiap kita, naikkan syukurmu. 1 menit naikkan syukurmu dalam hati. Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih buat hari yang baru, pagi yang indah hari ini. Tuhan masih berikan kami kesempatan, anugerah, nafas kehidupan, bahkan kesehatan, bahkan keluarga kami Tuhan, orang tua kami, anak-anak kami Tuhan, pasangan hidup kami Tuhan, bahkan juga seluruh saudara kami Tuhan, seiman lainnya Bapa. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus bagi rekan-rekan kami, sahabat-sahabat kami seiman, siapapun dia, dimanapun berada Tuhan, mari mereka sedang dalam perawatan pemulihan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Anugerah kesembuhan itu Tuhan lepaskan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Amin Tuhan. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, sujud menyembah, dan menikmati kehadirat-Nya. Tuhan, Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, sujud menyembah, dan menikmati kehadirat-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bayu, dan ku bersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku bersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan
kita jemput bagi diri semua. Tuhan hadir di bait kudusnya. Amin. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, sujud menyembah, dan menikmati kehadiratnya. Tuhan ada dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, sujud menyembah, dan menikmati kehadiratnya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, hadirat. Mari Tuhan, Kau melawat setiap kami umat-Mu yang datang beribadah pada pagi hari ini. Kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya. Sekali lagi katakan, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, yang ku nampak hanya kemuliaan, yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari saja kita menyembah. Kami rindu Tuhan hadirat-Mu. Mari nyatakan Tuhan hadirat-Mu, kehendak-Mu Tuhan atas gereja-Mu. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih. Glory bagimu Tuhan, Kau bertata di atas pujian. Terima kasih. Glory bagimu. Setiap kita menyembah, jangan ada yang berdiam diri. Mari menyembah, naikkan syukur-Mu, mari mazmurkan namanya. Haleluya, hadirat-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan.
Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Tak henti-hentinya kami bersyukur padamu karena Engkau Allah yang tidak henti-hentinya terus memberkati setiap kami, mengasihi setiap kami dengan kasih-Mu yang tidak berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat segalanya. Pagi hari ini, di tempat ini dan dalam waktu ini Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Mari Engkau menolong, campur tangan, beracara dari awal pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya hadirat Tuhan, lawatan jamahan Tuhan, bahkan terlebih lagi berkat Tuhan melalui firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya nanti juga itu boleh menjadi bagian atas setiap kami Tuhan. Kau yang memulihkan setiap kami, Kau yang mengubahkan setiap kami, bahkan Kau yang mengubahkan setiap kami ketika kami datang dan ketika kami pulang nanti kami diberkati. Terima kasih Bapa. Kami juga terus berdoa khususnya kami yang lain yang mengikuti ibadah ini secara online di rumah ataupun yang mungkin masih dalam perjalanan Tuhan. Mari tolong pimpin, andalkan mereka tempat ini dengan tiba dengan selamat, bahkan tak kekurangan satu pun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, untuk bersama-sama sukacita, mari sama-sama katakan haleluya, amin. Beri kemuliaan dulu buat nama Tuhan. Kita terus memuji Tuhan, amin. Kita percaya bahwa nama Tuhan adalah nama di atas segala nama, amin. Dan kuasanya berada di atas segala kuasa apapun dalam dunia ini, haleluya. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Sama-sama angkat tangan. Engkau yang termulia di bumi di surga, bermasyur perkasa selamanya. Haleluya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Namanya Tuhan, menara yang, amin, kota benteng perlindung, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, ya Bapa yang perkasa, gunung batu keselamatanku. Mari sama-sama. Engkau yang mulia di bumi di surga, masih perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama.
berkuasa dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi katakan Engkau yang termulia di bumi di surga, bermasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Kuasa dalam nama, ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesus, ada kuasa dalam nama. Haleluya. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Pujian ini mengatakan bahwa Engkau Tuhan berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kuasanya dahsyat dan luar biasa, mengalahkan segala-galanya. Apapun yang menjadi pergumulan kita hari ini, Tuhan lebih tahu. Amin. Tuhan sanggup menolong kita asal kita percaya dan berserah diri. Haleluya. Mari terus kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Kita percaya bahwa kuasanya yang memberikan kita kemenangan. Dan gimana katakan kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala oleh kuasa jika Allah di pihak siapa. Tidak ada kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Tidak ada lawannya. Kita lebih dari pemenang. Sama-sama angkat tanganmu. Haleluya. Dengarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala. Amin. Jika Allah di pihak siapa dah, tidak ada lawannya. Kita lebih dari pemenang. Katakan, saya lebih dari pemenang. Saya lebih
kita lebih dari pemenang, amin. Karena Tuhan Yesus sendiri yang memberikan kemenangan untuk setiap kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi untuk diberkati oleh firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan adalah makanan bagi kerohanian kita untuk kita boleh hidup, tumbuh dan menghasilkan buah setiap hari. Bagi Bapak Ibu yang mungkin lelah, terlalu lama berdiri, dipersilakan duduk. Tapi tetap dalam hadirat Tuhan kita mau menyembah Tuhan. Kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, sujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, sujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, sujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, sujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhi, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadirat-Mu memenuhi, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah, yang ku nampak hanya kemuliaan. Haleluya. Biarlah kehadiran Tuhan memenuhi kami semua.
baik kami yang beribadah di tempat ini ataupun anak-anak-Mu yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Kami tahu Engkau adalah Allah yang tidak terbatas, Bapa segala roh. Engkau hadir tanpa terbatas oleh ruang dan tempat. Engkau hadir bahkan di hati kami hari ini. Mari Tuhan, kami membuka hati kami untuk Engkau berbicara kepada kami. Suara-Mu lah yang kami nantikan. Kehendak-Mu lah yang kami mau lakukan dalam hidup kami. Oleh karena itu berbicaralah kepada kami anak-anak-Mu Bapa. Kami merindukan suara Bapa diperdengarkan pada siang hari ini. Menyatakan kehendak dan keinginan-Mu bagi hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Urapilah anak-Mu dan pakailah anak-Mu ini untuk menjadi berkat bagi setiap kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, dan juga kita yang beribadah di rumah, saya mengucapkan shalom dan selamat hari Minggu. Saya berdoa biarlah kita yang hari ini dalam keadaan sakit disembuhkan oleh Tuhan, dan juga kita semua yang hari ini mungkin dalam keadaan lemes oleh karena satu dan lain hal, Tuhan memberikan pemulihan. Haleluya. Dan hari ini saya bersyukur Bapak Ibu bisa tetap beribadah walau kita tidak bisa berkumpul di tempat ini semuanya, tapi kita tetap serius ya, kita menghargai kehadiran Tuhan. Saudara beribadah tanpa melakukan hal yang lain ya. Jadi jangan sembari melakukan hal yang lain, tapi kita mau luangkan 1 sampai 1,5 jam ke depan dengan baik ya. Kalau bisa kameranya dibuka sehingga kita bisa melihat juga keadaan Bapak Ibu di rumah masing-masing. Saya tidak bisa buka kamera karena handphonenya tidak bisa terfokus kepada saya, tapi saya melihat Bapak Ibu yang ada di rumah ya, dan saya percaya Tuhan melawat kita semua walaupun kita beribadah di rumah. Juga Bapak Ibu bisa mempersiapkan nanti setelah firman Tuhan, kita akan perjamuan kudus, jadi boleh dipersiapkan roti dan air atau sirup anggur, kalau tidak ada air teh atau air putih ya. Tidak ada roti, boleh biskuit ataupun ubi atau singkong. Ini hanya perlambang saja yang melambangkan akan tubuh dan darah Kristus. Oke, baik, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan yang akan memberkati kehidupan kita. Saudara siap diberkati oleh Tuhan? Amin. Haleluya. Yang di rumah juga katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini tema kita adalah cara memandang kehidupan yang benar. Kita masuk ke dalam bulan yang baru di bulan Februari ini. Tema selama 1 bulan adalah cara memandang kehidupan. Dan tema di minggu pertama ini adalah cara memandang kehidupan yang benar. Ya, kita mau belajar bagaimana kita memandang kehidupan ini. Sebelum kita menjalani kehidupan, kita harus mengerti bahwa kita akan memandang dahulu. Ya, kita melihat dahulu kehidupan. Dari pandangan ini baru kita akan menjalani kehidupan. Ya. Mari kita lihat dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-14. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-14 berbunyi demikian. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu?
Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Saudara, hidup kata Rasul Yakobus, atau lebih tepatnya kata firman Tuhan, ya karena saya percaya Rasul Yakobus menulis ini berdasarkan inspirasi dari Roh Kudus. Jadi Tuhan berkata bahwa hidup ini sama seperti uap. Artinya sebentar kelihatan, lalu lenyap. Ya. Jadi hidup yang seperti uap, yang sebentar kelihatan, dan seketika lenyap. Begitulah hidup seorang manusia. Begitulah hidup saudara dan hidup saya. Hidup kita semua. Oleh karena itu kalau kita menyadari bahwa hidup ini begitu singkat, cepat, dan seketika, maka kita harus menjalani kehidupan kita dengan benar. Jangan sampai ada penyesalan ketika kita di tahun-tahun akhir daripada kehidupan kita. Sebelum kita menyesal di hari kemudian, maka hari ini kita harus berubah dan bertobat. Kita harus memandang kehidupan kita dengan baik dan benar. Kita jangan sampai salah dalam hidup ini. Sebaliknya, kita mau hidup berkenan di hadapan Allah. Ada orang yang memandang hidupnya seperti pesta. Maka hidupnya, nilai utamanya adalah orang yang menganggap hidupnya seperti pesta adalah bersenang-senang. Itu nilai utama seseorang. Yang lain memandang kehidupan seperti suatu balapan. Ya, orang yang seperti ini menghargai kecepatan. Dan pasti orang seperti ini yang memandang hidupnya seperti balapan, dia akan tergesa-gesa dalam hidup ini. Karena dia merasa harus cepat. Pribadi yang lain memandang kehidupan seperti lari maraton. Ya, 42 km kurang lebih. Dan orang yang memandang kehidupannya seperti lari maraton, ini adalah orang yang tekun dalam hidup ini. Orang yang tidak pantang. Maksud saya orang yang pantang menyerah. Manusia yang lain, ada lagi yang memandang kehidupannya seperti pertempuran atau permainan. Nah, orang yang memandang kehidupannya seperti pertempuran atau permainan, ini berbicara mengenai menang. Dia harus menang dalam kehidupan ini. Dia tidak boleh kalah. Kata menang itu menjadi begitu penting. Saudara, ini contoh beberapa orang yang memandang kehidupan di bumi ini. Saudara, kita tentu saja memandang kehidupan kita bukan dengan pandangan yang keliru. Kita mau memandang kehidupan kita dengan pandangan yang benar. Dan pandangan yang benar itu ada di dalam sudut pandang Allah. Ya. Jadi Allah lah yang harus melihat kehidupan manusia dan kita harus melihatnya seperti Allah melihat kehidupan seorang manusia. Ketika kita memiliki mata Allah, pandangan Allah, maka kita akan memandang kehidupan ini dengan cara yang benar. Dan kalau kita memandang kehidupan ini seperti Allah melihat hidup manusia di bumi ini, maka tidak akan ada penyesalan dalam kehidupan kita. Maka hidup ini akan menjadi hidup yang berarti, hidup yang berguna, hidup yang menyenangkan hati Allah. Hari ini kita akan belajar dua sudut pandang, ya, dua sudut pandang Tuhan atau dua sudut pandang Allah terhadap kehidupan manusia. Ketika kita mempunyai pandangan yang sama seperti sudut pandang Allah, maka berbahagialah hidup kita.
Yang pertama, kehidupan adalah sebuah ujian, saudara. Katakan pada saya, ujian. Ya. Kehidupan adalah sebuah ujian. Ini sudut pandang yang Allah lihat dalam hidup manusia. Jadi kata pencobaan, kata pemurnian, kata-kata ujian, atau kata-kata sejenis, itu ada sebanyak lebih dari 200 kali di Alkitab kita. Ya. Jadi Allah, maksud saya kata pencobaan, kata pemurnian, kata ujian, itu ada lebih dari 200 kali. Dan orang-orang yang tercatat di Alkitab, itu adalah pribadi yang mengalami ujian dalam hidupnya. Kita mengenal seorang bernama Abraham. Dia diuji untuk mempersembahkan Ishak anaknya yang tunggal. Lalu ada lagi seorang suami istri di Alkitab yang bernama Adam dan Hawa. Adam dan Hawa juga diuji untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat di Taman Eden. Lalu orang yang pasti kita kenal, yang mengalami ujian dalam hidupnya, kita mengenalnya dengan seorang yang bernama Ayub. Ayub mengalami ujian, kehilangan harta, kehilangan anak, istrinya meninggalkan dia, bahkan tubuhnya pun terkena sakit, mengalami ujian yang begitu berat. Bukan hanya tokoh-tokoh di perjanjian lama, di perjanjian baru pun, hidup orang-orang yang mengasihi Tuhan, bahkan putranya sendiri, Tuhan kita Yesus Kristus, mengalami ujian selama dia ada di dunia ini. Mengalami yang namanya pencobaan dan tantangan dalam kehidupan ini. Ya, jadi kita harus menyadari bahwa kita pun manusia yang hidup di tahun 2022 ini juga tidak terlepas dari yang namanya ujian, dari yang namanya tantangan, dari yang namanya pencobaan dan pemurnian. Jadi hidup ini bukan hanya seperti roda, ya. Orang bilang hidup ini seperti roda, kadang di bawah, kadang di atas. Hidup ini seperti, lebih tepat seperti rel kereta api. Ya. Di satu ban yang satu itu ada kebaikan, dan di satu ban yang lain itu ada tantangan dan masalah. Hidup kita ini bergandengan seperti itu, saudara. Ya. Bahkan hidup ini tidak lepas. Ketika ada satu masalah, kita siap-siap akan menemui masalah berikutnya. Ya. Ini bukan membuat kita menjadi takut dan gentar, bahkan tidak berani menghadapi hidup ini. Tapi inilah realita yang harus kita tahu. Bahwa hidup ini adalah sebuah ujian. Dan hal yang pertama yang harus kita mengerti, ujian ini bukan berasal, maksud saya pencobaan itu bukan berasal dari Allah. Allah tidak pernah mencobai manusia. Ya. Sebab pencobaan itu menjauhkan kita dari Allah. Pencobaan ini berusaha menghancurkan kehidupan kita. Pencobaan itu tidak datang dari Allah. Mari kita lihat dalam Yakobus 1 ayat yang ke-13. Alkitab berbunyi demikian, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi ketika kita mengalami pencobaan dalam kehidupan kita, itu bukan berasal dari Allah, tapi berasal dari si jahat, ya, dari iblis. Seperti ketika Adam dan Hawa dirayu oleh iblis,
Bahkan ketika kisah Ayub kita melihat Ayub dicobai iblis, meminta izin kepada Allah untuk mencobai Ayub. Ya. Tapi kita harus ingat, di balik pencobaan itu ada sebuah ujian dari Allah. Allah mengizinkan kita mengalami pencobaan dalam hidup ini, dan di balik pencobaan itu Allah mau menguji hati kita. Bahkan ada hal yang lebih indah lagi. Di balik semua pencobaan hidup kita, Allah mau menumbuhkan kerohanian kita. Sebab seseorang akan menjadi berhasil, unggul, dan hebat itu melalui sebuah yang namanya tes dan ujian. Ya. Sebuah benda sekalipun, jangan manusia saja saudara, benda, ya ini mobil bebas banjir, kedap. Kalau Bapak Ibu beli mobil ini, merek ini, mungkin ada seorang yang menawarkan saudara mobil. Kalau saudara beli, banjir tidak akan masuk ke dalam mesinnya, misalnya begitu. Nanti ditemukan mobil yang demikian. Nah, caranya bagaimana? Caranya tentu saja kita harus melewati banjir. Baru kita akan, wah ini benar-benar mobil yang luar biasa. Begitu juga dengan hidup kita. Jadi pencobaan diizinkan oleh Allah terjadi dalam hidup kita, bukan untuk menghancurkan kita. Kita harus tahu bahwa pencobaan bukan berasal dari Allah. Pencobaan adalah berasal dari iblis. Bahkan dalam Yakobus 1 ayat 14, ayat berikutnya, orang-orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi Allah mengizinkan pencobaan itu terjadi untuk menguji iman kita, untuk menumbuhkan manusia rohani kita semakin lebih baik dan lebih kuat, bahkan menjadi sempurna, seperti yang kita sering doakan, aku mau jadi sama seperti Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Tidak ada cara yang lain selain kita dibawa ke dalam pencobaan dalam hidup ini. Dan pencobaan ini bukan untuk menghancurkan hidup kita. Jadi kalau saudara dan saya menghadapi masa-masa yang sulit dalam hidup ini, jangan menyalahkan Allah. Ya. Sebaliknya, kita terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. 1 Korintus 10 ayat 13 berbunyi demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, aminkan firman Tuhan ini? Jadi kalau kita menghadapi masa di mana kita tidak bisa bergerak seperti orang yang sesak nafas, masa di mana ada kesulitan dalam hidup kita, jangan kita menjadi menyerah, jangan kita tinggalkan Tuhan. Sebaliknya, ketika kita menghadapi masa seperti ini, maka kita harus berpegang kepada Allah. Kita harus semakin mendekat kepada Allah. Kita harus datang kepada Allah. Minum dari sumur Tuhan. Dari Rehobot, kelegaan itu datang dari Allah. Allah akan memberikan pertolongan, bahkan Alkitab berkata, Dia akan memberikan jalan keluar di dalam kehidupan kita. Seperti tema kita di tahun ini,
bertahan dalam tujuan Allah. Saudara, saya pernah menyampaikan di awal-awal pandemi, ya, bahwa penderitaan kita ini seperti sakit bersalin. Dan itu ada di Alkitab. Ya. Belum selesai virus corona, varian Delta, sekarang kita menghadapi varian Omikron. Setelah varian Omikron ini, dunia ini tidak menjadi lebih baik, saudara. Dunia ini akan menemui yang namanya kehancuran suatu hari nanti. Bahkan kitab Wahyu berkata akan menjadi lautan api. Dan memang dunia ini bukan rumah kita. Kita mendengar di berita bahwa gempa yang sudah 2 kali terjadi di Jakarta, satu hari menurut prediksi para ahli akan menjadi gempa yang lebih besar lagi yang disebut dengan megatrust. Kita menjadi takut mungkin. Kita menghadapi masa-masa yang semakin sulit dalam hidup kita. Tapi Allah tidak memberikan ketakutan, sebaliknya kita mau terus berani. Belum lagi di dunia, ya, hari ini terjadi perang yang sebentar lagi diprediksi bisa menjadi perang dunia ketiga. Ketika Rusia mau menginvasi Ukraina, dan itu bisa melibatkan banyak negara yang bisa melibatkan perang yang besar kalau benar-benar terjadi invasi ini. Jadi di tengah hal-hal demikian, ini globalnya saudara, dunia akan menjadi besar. Yang mikronya juga ada di dalam kehidupan keluarga kita. Kita punya masalah dengan hidup ini, masalah dengan keluarga, masalah ekonomi, masalah hubungan. Kita punya masalah di dalam hal-hal yang membuat kita ini, saudara tahu, seperti orang menelan itu ada ganjalan yang tidak bisa tertelan. Menghadapi masa yang begitu berat dalam hidup ini. Ketika kita menghadapi masa ini, saudara, pertama, jangan salahkan Allah. Pencobaan itu bukan dari Allah. Kedua, ketika kita menghadapi masa seperti ini, berpikirlah bahwa Tuhan sedang menguji hati kita. Tuhan sedang menumbuhkan rohani kita. Mari kita mau menjadi orang yang lulus seperti Abraham. Ketika dia diuji untuk mempersembahkan Ishak, Abraham lulus. Bahkan lebih dari itu, kita menjadi orang yang lulus. Seperti siapa? Seperti Tuhan Yesus taat sampai mati. Di kayu salib, dia tidak pernah menyerah. Sebaliknya, dia tetap mengasihi Tuhan. Yakobus 1 ayat 12, ayat sebelumnya, berkata demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan, apa saudara? Menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi kalau ada orang memusuhi kita, ya, orang berniat tidak baik atas hidup kita, ya, belajar untuk tidak membalas. Ya, ketika ada orang menyakiti kita, kita tahan. Satu hari akan menjadi otomatis. Ketika kita menghadapi banyak masalah di keluarga, ya, suami dengan istri, kita jangan saling berdebat. Sebaliknya belajar untuk menahan, ya, walaupun ini sulit. Kita belajar untuk mengalah. Mengalah itu sebenarnya adalah kekuatan, bukan kelemahan. Sebaliknya orang yang melepaskan emosinya, itu adalah orang yang lemah. Kalau orang mengalah itu saudara ya, dia tahan, nggak mau marah. Itu sebenarnya perjuangan yang berat sekali. Ditahan. Nanti kalau saudara biasa menahan begitu,
Satu hari ketika kita berdebat sama orang, sama suami atau sama istri atau sama anak, kita belajar untuk tahan, akan menjadi irama yang biasa. Dan itu ujian-ujian gitu untuk sebenarnya menumbuhkan iman kita. Jadi kalau saudara ada orang-orang di sekitar kita yang suka berbuat hal-hal yang tidak seperti yang kita inginkan, ya, pertama kita harus melihat bahwa ada maksud yang besar, yaitu untuk apa? Untuk menumbuhkan rohani kita. Jadi kalau orang membuat kita emosi, itu harus kita lihat kacamatanya berbeda. Oh, ternyata orang ini ditempatkan di hidup saya untuk memproses saya, supaya saya ini menjadi lebih lagi. Ya kalau taruhlah emas atau perak, itu bisa menjadi barang yang berharga, itu kalau dipoles, digosok terus, ya, digosok, baru dia kinclong istilahnya, baru dia bernilai. Begitu juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu bisa Tuhan izinkan terjadi di hidup kita. Ya kalau saudara misalnya pegawai punya bos yang galak, ya, atau sebaliknya kita pimpinan punya karyawan yang menguji kita. Itu kita harus memproses, merespon segalanya dengan baik. Ya. Belajar untuk merespon seperti Allah merespon dalam kehidupan ini. Jadi kita ini akan dimurnikan, kita ini akan menjadi barang yang bernilai di kerajaan Allah yang kekal. Jadi semua ini harus kita lihat, Bapak Ibu, dengan makna kekekalan. Ya. Segala yang terjadi dalam hidup kita, itu untuk persiapan di kekekalan nanti. Kalau hari ini saudara sedang diproses oleh Tuhan, bertahan, jangan menyerah. Mungkin ada di antara kita yang memiliki sakit yang belum sembuh-sembuh, jangan saudara salahkan Tuhan. Ya, sebaliknya kita terus berharap kepada Tuhan, dan kita sudah melihat sebuah contoh hidup yang luar biasa dari satu orang kekasih kita yang telah dipanggil Tuhan. Dia bertahan 2 tahun tidak bisa bangun, tapi tetap mencintai Tuhan sampai pada akhir hidupnya. Saya iri dengan iman Ibu Agnes ini. Kita harus contoh, di tengah kesulitan sekalipun, kita tetap mengasihi Tuhan. Apalagi hari ini kesulitan-kesulitan kecil. Makanya kita di keluarga, suami dengan istri, mari saling mengalah. Jangan berdebat urusan masalah sabun, kita berdebat. Urusan masalah makanan, kita berdebat. Ya, dengan tetangga juga begitu, saudara. Dengan anak, kita jangan membuat hal-hal yang semakin tidak keruan dalam hidup kita. Sebaliknya kita mulai mengundurkan diri, berdiam seperti Tuhan. Saudara ingat, waktu Tuhan dituduh ono, dituduh ini, Alkitab berkata, dia mengatupkan mulutnya, tidak ngomong. Sebaliknya, ketika dia ngomong itu menjadi berharga sekali. Apa yang Tuhan ngomong waktu proses salib di kayu salib? Ada 7 perkataan dari Tuhan Yesus. Salah satunya, Bapa ampuni mereka. Wah, itu luar biasa. Saudara. Jadi kalau ada ujian, ada pencobaan, ada tantangan, lihatlah dalam kacamata kekal. Allah ingin mengubah manusia batin kita. Allah ingin mengubah manusia rohani kita. Sehingga kita akan bertumbuh menjadi sesuatu yang berharga. Yang kedua, yang terakhir, kehidupan ini adalah sebuah kepercayaan. Mari kita buka dalam Lukas pasal 16. Lukas pasal 16
Kita lihat Lukas 16, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Lukas pasal 16, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Ya. Ya, saudara. Jadi yang kedua, hidup ini adalah sebuah kepercayaan. Katakan amin. Nah, dalam Lukas pasal 11, maksud saya Lukas pasal 16, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 ini, itu perikop ini berbicara mengenai sebuah kepercayaan, yaitu harta yang dipercayakan kepada seorang hambanya. Ya. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Saudara, kita harus ingat bahwa hidup ini adalah kepercayaan dari Tuhan. Tuhan memberikan harta kepada kita. Tuhan memberikan uang dan kepercayaan kepada kita untuk kita gunakan dengan baik. Ya. Jadi bumi ini, semua ini punyanya Tuhan. Termasuk harta yang kita miliki hari ini. Itu adalah kepunyaan daripada Tuhan. Dan Tuhan menginginkan setiap kepercayaan yang Dia berikan kepada kita, yaitu harta di dunia ini, kita menggunakannya dengan baik. Ya. Kita menjadi orang yang dapat dipercaya, sehingga kita akan menerima harta yang sesungguhnya nanti di kerajaan Allah. Ya. Ketika kita mulai menggunakan harta yang Tuhan berikan dengan baik dalam hidup ini. Ya. Jadi hari ini kita mau menggunakan uang kita dengan baik. Ini adalah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Satu hari semua akan ditarik dan kita akan menghadap Tuhan dan kita akan mempertanggungjawabkan segalanya. Pertama, janganlah menggunakan harta yang Tuhan berikan untuk kesenangan, untuk kefoya-foyaan semata hidup kita. Ya. Setiap uang yang diberikan oleh Allah dalam hidup kita, kita harus gunakan dengan baik. Pertama, untuk mencukupi hidup kita. Ya. Untuk mencukupi kebutuhan yang ada dalam hidup kita. Sesungguhnya, kita tidak akan dibiarkan Tuhan menjadi kekurangan. Jujur, saudara. Sesungguhnya kita ini tidak akan dibiarkan Tuhan menjadi miskin. Kita tidak akan dibiarkan Tuhan kekurangan yang baik, termasuk dalam harta ini. Saudara ingat pembacaan gema kita ya, di beberapa hari yang lalu. Itu ada kisah mengenai Yakub dan Esau. Yakub dan Esau, anak daripada Ishak. Kalau saudara ingat akan kisah itu, Esau ini menjadi terkutuk. Ya, karena dia menganggap remeh hak kesulungan. Dia menyerahkannya kepada Yakub adiknya dengan semangkuk kacang merah. Dia tidak menganggap penting berkat dari Tuhan. Sehingga ketika di akhir hidupnya Ishak berkata kepada Esau, tidak ada lagi berkat untukmu, karena berkat sudah diambil oleh adikmu. Lalu di situ Esau meraung-raung, menangis-nangis, dan berkata, berikan aku berkat ya Bapa. Berkat dari Tuhan maksudnya.
Esau berkata, tidak bisa, sudah tidak ada lagi. Bahkan engkau akan menjadi hamba daripada adikmu. Tapi ketika ada kata-kata di Alkitab itu yang berkata demikian. Tapi kalau engkau bekerja keras, maka kutuk ini, kata Ishak, kata firman Tuhan, akan lepas daripadamu. Apa maksudnya Bapak Ibu? Saya cerita ini. Maksudnya begini. Saudara, Esau ini orang terkutuk karena dia tidak menganggap hak kesulungan itu hal yang begitu berarti. Tetapi ketika Esau bekerja keras, akhirnya Esau ini menjadi raja. Dari keturunannya ada namanya Raja Edom, bangsa Edom. Dan Esau akhirnya diberkati secara materi karena dia bekerja keras. Begitu juga dengan Yakub. Yakub walaupun sudah menerima berkat dari Tuhan, Yakub itu nggak diam saja. Yakub itu bekerja luar biasa. Saudara bisa baca betapa kerasnya kata Yakub, aku bekerja pada Laban mertuanya. Dia bekerja begitu keras sehingga Tuhan memberkati menjadi banyak. Nah, hal yang sama juga terjadi atas hidup kita. Hari ini, hidup ini adalah kepercayaan. Tapi kita tidak bisa berdiam. Kita harus melakukan sesuatu, kita harus bekerja dengan baik, bahkan bekerja dengan keras, sehingga Tuhan memberkati kita. Sebab kepada orang yang terkutuk sekalipun, ketika dia punya hakikat yang sama, Tuhan ternyata memberikan berkat. Benarlah kata Alkitab, matahari itu diberikan kepada orang baik dan orang jahat. Jadi ini hal yang pertama yang harus kita mengerti, kita harus bekerja, kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh dalam hidup ini, sehingga kita bisa menerima semua berkat dan kebaikan Tuhan. Lalu hal berikutnya, ketika kita menerima berkat Tuhan, kita harus mengerti bahwa berkat ini adalah sebuah kepercayaan dari Tuhan. Berkat ini adalah sebuah hal yang harus kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau kita diberkati, kita cukupkan keuangan hidup keluarga kita. Lalu ingatlah saudara, bahwa berkat ini juga untuk menjaga pekerjaan Tuhan selama kita ada di bumi ini. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang mengasihi Tuhan? Bukan hanya dengan perkataan, tapi juga dengan harta kita. Tuhan sendiri yang mengatakan, kumpulkan bagimu harta di surga. Ya. Mulailah saudara memberikan persembahan. Mulailah saudara memberikan perpuluhan. Kalau belum cukup hidupmu, sebenarnya yang lebih utama dari uang kita adalah tubuh kita dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi tubuhmu harus benar, kudus, tidak bercacat. Hidup dalam kesucian, itu dulu. Setelah kita mendapatkan berkat dari Tuhan, kita juga mencintai pekerjaan Tuhan. Ya. Bahkan melalui uang kita juga kita mau tolong orang-orang, terutama keluarga kita sendiri, yang memang benar-benar membutuhkan. Yang sudah tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Itu harus kita support. Itu harus kita dukung. Ya. Kalau kita semakin diberkati Tuhan, sebenarnya 10% itu tidak seumur hidup kita, Bapak Ibu. Kalau keuangan kita bertambah, jangan gaya hidup kita yang berubah. Tapi tambahkan pemberianmu kepada Tuhan. Melalui memberi kepada orang yang membutuhkan. Juga menjaga pekerjaan Tuhan selama ada di bumi ini. Hidup ini yang sebentar. Suatu hari kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita, termasuk keuangan kita. Ya. Kalau kita mencintai seorang, pasti kita berikan segalanya. Begitu juga kepada Tuhan. Kalau kita mencintai Tuhan, dan kita tidak boleh terikat kepada harta dunia ini.
Jadikanlah prinsip asal ada makanan pakaian itu cukup. Ya. Jadikanlah prinsip bahwa kecukupan itu menjadi bagian dari hidupku. Manusia ini gak ada habisnya, saudara. Sudah punya rumah, dulu ngontrak, sekarang punya rumah. Sudah punya rumah satu, mau punya rumah dua, bolehlah. Sudah punya rumah dua, mau punya apartemen. Sudah punya apartemen, mau punya yang lebih besar lagi. Kalau hidup kayak begini, suatu hari kita akan menyesal. Sebaliknya kita mau kumpulkan harta di surga. Dengan cara apa? Dengan cara menolong orang-orang di sekitar kita. Dengan cara kita juga memberikan apa yang dengan kerelaan kita kepada Tuhan. Kumpulkan bagimu harta di surga di mana ngengat dan karat tidak akan merusaknya. Mari kita berdoa, kita mau memandang hidup ini dari dua sudut pandang Allah. Yang pertama, hidup ini adalah sebuah ujian. Yang kedua, hidup ini adalah sebuah kepercayaan. Apa yang Allah percayakan? Harta kita. Jangan dihabiskan untuk kesenangan kita saja. Tentu saja Tuhan mau kita menjadi orang yang senang. Tentu saja Tuhan mau kita menjadi bahagia. Tapi hidup ini bukan untuk kita saja, tapi juga untuk sesungguhnya hidup ini adalah untuk Tuhan dan kerajaan. Mari kita angkat pujian lagu Ingat Kasih. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamatkanku. Sebab kasihnya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Mari kita berdiri. Saudara di rumah juga boleh berdiri sama-sama. Ku takkan lupa, ku takkan lupa kasihnya. Ku takkan lupa, ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, dia penuhkan, dia penuhkan, dia puaskan, puaskan hasratku. Besar kasih, besar kasih Allah pada kita. Mari Bapak Ibu, kita mempersiapkan perjamuan kudus yang di rumah. Saya mau berdoa, saudara mulai mempersiapkan roti dan anggur. Dan hari ini, angkatlah roti dan anggur itu. Tuhan, hari ini aku berdoa, baik roti dan anggur yang ada di tempat ini ataupun yang ada di rumah masing-masing. Biarlah roti dan anggur ini
menjadi alat di tangan-Mu untuk kami mengingat akan Tuhan, tidak pernah melupakan akan kebaikan-Mu seumur hidup kami. Dan Tuhan, pakailah roti dan anggur ini menjadi alat untuk kami yang sakit ketika makan dan minum disembuhkan. Kami yang dalam keadaan putus pengharapan diberikan harapan baru. Kami yang berbeban berat hari ini, aku percaya ada kelegaan, ada kelepasan dari Tuhan. Mari dengan iman kita imani akan perjamuan kudus ini. Mari bagikan kepada saudara-saudara seiman kita. Haleluya. Ku takkan lupa. Jangan pernah melupakan Tuhan. Ingatlah Dia sepanjang umur hidup kita. Ingatlah Dia setiap hari, setiap jam, setiap saat dalam hidup kita. Dia penuh kasih. Dia penuhkan, Dia puaskan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih-Mu ya Tuhan, besar kasih Allah pada, tutup lagi sih. Besar kasih-Mu, besar kasih Allah pada kita. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Percayakah saudara bahwa roti ini melambangkan tubuh Kristus yang terpecah di kayu salib? Mari kita angkat tinggi-tinggi roti di tangan kanan kita. Dan sebelum kita memakannya, kita mau dengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti yang melambangkan tubuh Kristus yang terpecah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita juga mengambil cawan anggur yang melambangkan darah Kristus yang tercurah bagi kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan buat kebaikan-Nya. Terima kasih Engkau telah menebus hidup kami manusia yang berdosa. Bahkan menjadikan kami menjadi anak-anak kerajaan-Mu. Bahkan kami diberikan potensi untuk satu hari memerintah bersama dengan Kristus. Ketika kami bertahan, ketika kami bertumbuh, ketika kami lulus dalam ujian-ujian dalam hidup kami.
ketika kami memberikan kepercayaan, ketika kami dapat dipercayai oleh Engkau, satu hari kami akan masuk ke dalam istana kerajaan Bapa. Satu hari Engkau akan berkata, Engkau adalah hamba-Ku yang baik. Masuk bahagia bersama kebahagiaan Engkau. Bahkan Engkau akan memerintah, kami akan memerintah di dalam kerajaan-Mu yang kekal. Tuhan, kami mau memandang hidup kami dari pandangan Engkau. Kami tidak mau memandang hidup kami dari pandangan manusia yang sesungguhnya akan mengalami kebinasaan. Oleh karena itu kami mau terus bertahan ya Tuhan sampai pada akhir. Bahkan kami mau menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan. Sehingga hidup kami akan berbahagia di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Pada hari Minggu 6 Februari tahun 2022. Yang pertama-tama kami mengucapkan terima kasih untuk hambanya Bapak Tony Tanuwijaya, Pendeta Tony Tanuwijaya MTH, yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dalam pelayanan, dalam keluarganya, Tuhan selalu tolong. Dan pengumuman yang kedua yaitu jadwal puasa dimulai hari Selasa malam pukul 10 dan buka puasa hari Rabu jam 12 siang. Selanjutnya yaitu pengumuman yang ketiga, setiap hari Rabu pengumuman yang ketiga, setiap hari Rabu ada doa bersama, disertai dengan buka puasa, dan juga pelayanan konseling ya, ada di gereja di GBI Ramangun, cabang Grand Mall, Bekasi, di Ruko A35, jam 11 sampai jam 12. Bagi jemaat yang rindu bergabung, dipersilahkan untuk datang. Dan pengumuman yang keempat yaitu hari Rabu 9 Februari Komsel secara online jam 19.30 sesuai dengan PKS masing-masing ya. Saya mengundang Bapak Ibu yang masih belum bergabung dalam Komsel untuk menghubungi ketua Komsel masing-masing. Dan hari Kamis tanggal 10 Februari ibadah doa bersama secara online jam 19.30. Dan diharapkan bagi Bapak Ibu Saudara yang akan melayani di minggu berikutnya untuk harus bergabung ya dalam ibadah doa pada hari Kamis. Pengumuman yang kelima yaitu seperti biasa persembahan masih seperti biasa dilakukan, yaitu dimasukkan ke dalam amplop dan kotak yang ada di belakang. Begitu juga untuk Bapak Ibu yang ingin bertransfer, boleh bertransfer melalui rekening gereja, yaitu BCA atas nama GBI Duta Keranji. Dan nomor rekening bisa dilihat tertera ada di layar ya. Pengumuman yang ke-6, Sabtu 12 Februari ibadah WOC atau muda-mudi secara online, jam 5 sore.
Saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang mempunyai anak usia remaja, dewasa, boleh bergabung dalam ibadah WOC pada hari Sabtu jam 5 sore. Pengumuman yang ketujuh, yaitu pada hari Minggu 13 Februari, ibadah online Sekolah Minggu ABI Grand Mall Bekasi, sesuai grup masing-masing dengan koordinator ibadah oleh Kak Lia. Dan pengumuman yang ke-8, ada saudara kita yang berulang tahun, yaitu Ibu Felis. Kami segenap jemaat GBI Cabang Grand Mall mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Felis pada 6 Februari hari ini ya. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kesehatan, memberikan umur panjang dan bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Terima kasih. Demikian pengumuman pada minggu hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur di mana pemeliharaan Tuhan atas hidup kami, atas hidup semua jemaat-Mu Tuhan. Sudah Engkau tolong Tuhan, memberikan kesehatan, Tuhan memberikan perlindungan bagi setiap kami. Sehingga Tuhan, kami boleh melakukan setiap aktivitas dan pekerjaan kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu, untuk segala berkat-Mu. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Budi Prayitno sebagai Gembala Pusat, bahkan Bapak Tony Tanuwijaya sebagai Gembala Cabang, Bapak Suprayitno sebagai Wakil Gembala. Biarlah Tuhan juga memberkati, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan menolong dalam setiap pelayanan, Tuhan lindungi Tuhan dalam segala aktivitasnya, Tuhan selalu memberikan kesehatan yang terbaik ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga Tuhan teringat Tuhan saat ini membawa seluruh jemaat-Mu Tuhan yang tergabung dalam GBI Cabang Grand Mall maupun GBI Rawamangun ya Tuhan. Tuhan, Kau menjamah saudara-saudara kami Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan dengan kuasa Tuhan yang dahsyat. Sehingga Tuhan, anak-anak-Mu boleh kembali sehat, kembali dapat melakukan segala aktivitas dan pekerjaannya. Tuhan memberkati setiap keluarga demi keluarga. Kau melihat Tuhan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Biarlah Tuhan, tangan Tuhan sendiri yang menjamah, menyembuhkan, memulihkan bagi setiap mereka. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati setiap usaha, pekerjaan, bahkan mata pencaharian bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Bapa di surga, pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa membawa bangsa kami Indonesia tercinta. Tuhan Yesus, Kau melihat Tuhan saat ini kasus penularan virus yang semakin banyak di negeri kami. Terutama Tuhan di wilayah kami Jabodetabek Tuhan, yang begitu signifikan kenaikannya Tuhan. Tapi kami sebagai anak-anak Tuhan, kami tidak memiliki rasa takut, kami tidak memiliki rasa gentar, karena kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang besar, Allah pelindung kami, Allah kota benteng kami yang kuat, di mana kuasa Tuhan lebih besar dari segala virus Tuhan yang ada di wilayah kami, bahkan di negara kami. Kami yakin dan percaya suatu saat nanti Tuhan, bahkan dengan segera virus ini akan berlalu dari kota kami, dari lingkungan kami, bahkan dari keluarga-keluarga kami, semuanya akan lenyap Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua Tuhan dalam tangan kasih-Mu. Berkati para pemimpin kami, terlebih untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya, seluruh kabinet menteri ya Tuhan yang tergabung dalam Indonesia Maju. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan berikan pengertian, supaya Tuhan mereka lebih sungguh-sungguh Tuhan menjalankan setiap tugas dan fungsinya. Tuhan memberkati setiap anggota TNI dan Polri yang menjaga keamanan di seluruh negeri kami. Biarlah Tuhan, Engkau memberikan ketegasan, Engkau memberikan kemampuan bagi TNI dan Polri ya Tuhan, untuk menjaga kedamaian bagi bangsa kami. Tuhan Yesus, kami juga teringat Tuhan
untuk para medis ya Tuhan yang saat ini sedang berjibaku Tuhan untuk menangani kasus COVID-19 terutama varian Omicron ya Tuhan, yang saat ini berjibaku melakukan tugasnya Tuhan untuk menangani pasien-pasien Tuhan di rumah sakit darurat. Tuhan juga memberikan perlindungan, Tuhan berikan kekuatan yang luar biasa yang daripadamu Tuhan, sehingga saudara-saudara kami yang saat ini terpapar boleh segera tertangani dan boleh mereka segera terakomodasi ya Tuhan, sehingga mereka kembali sehat dan sembuh kembali ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, dalam hari-hari yang akan kami lalui ke depan adalah hari-hari yang penuh kemenangan, hari-hari yang penuh berkat, hari-hari yang penuh perlindungan daripada Tuhan. Dan kami yakin dan percaya dengan iman kami akan melangkah bersama Tuhan dengan perlindungan tangan Tuhan yang kuat. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh doa dan permohonan kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Hari ini bawalah pulang berkat yang baru dari Bapa di surga, kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan penyertaan setiap hari, tuntunan dari Allah Roh Kudus dicurahkan, dilimpahkan dalam hidup kita dan menjadikan hidup kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Dari berkat inilah kita akan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di hidup kita, sehingga nama Tuhan Yesus dimuliakan. Mereka melihat Tuhan Yesus karena berkat yang kita bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Haleluya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu, ku kan memuji-Mu selamanya. Selamat hari Minggu semuanya yang ada di sini ataupun di rumah. Tuhan memberkati kita. Tetap semangat ya. Yang sakit bahagia, yang tetap sukacita. Selamat hari Minggu. Haleluya. Sembuh ya. Nanti yang kena virus, tes berikutnya kita berdoa Sama-sama, Bu Hana. negatif. Amin. 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 Yesus memberkati. Ya Tante, Ya, Bu. yang dari New York, Tante Liana. Oh, Tante Ya, Liana. malam. Tuhan berkati.